keterangan itu sebetulnya tidak mengubah apa-apa, sebab yang dia akan terangkan adalah sesuatu yang melanggar hukum. Dia mesti terangkan itu pada tanggal 25, bukan pada tanggal 28. Jadi per definisi hukum keterangan itu akhirnya tidak boleh kami biasa yang disediakan oleh undang-undang mereka yang protes. Hal lain yang perlu diingat adalah bahwa KPU adalah service station. Dia harus melayani. Jadi entah itu kalau undang-undang bilang semua kendaraan bermotor harus uji emisi, maka entah bajai, entah Mercy harus sama-sama diuji emisi oleh service station itu oleh KPU. Jadi kalau KPU hanya uji emisi jenis-jenis Mercy atau mobil mewah, partai mewah, tentu itu punya masalah dengan prinsip equality, prinsip imparsialitas. Jadi dari awal pelanggaran prosedur itu memperlihatkan bahwa outputnya juga tidak benar. Nah, itu yang kemudian menimbulkan spekulasi publik bahwa ada semacam intervensi politik. Jadi orang bertanya apa sebetulnya yang terjadi di dalam ruang rapat KPU, apalagi kalau ruang rapat virtual KPU selama proses penundaan itu. Sipol, oke? Ya sipolnya kan akhirnya macet kan, tidak bekerja secara maksimal. Misalnya saya kasih contoh data misalnya yang dipakai oleh KPU, yaitu statistik dari Kemdagri. Kita bandingkan misalnya ada satu kabupaten yang anggotanya jumlah penduduknya menurut Kemendagri adalah 300.000 sekian, 500.000 sekian, versi KPU hanya 300.000. Itu yang mesti kita akses dalam sipol. Yang lain misalnya di dalam sipol itu Kabupaten Bintan misalnya tidak ada di dalam sipol. Jadi orang bingung kok sistemnya justru tidak sempurna. Yang lain lagi misalnya ada kabupaten namanya ada, isi dari kabupaten itu kan kecamatan, tapi kabupaten X isinya adalah kecamatan-kecamatan dari kabupaten B. Itu kan merugikan dari segi itu persiapan atau keutuhan sistemik dari KPU. Dari segi sipol adalah cacat. Kan masalah itu kan persyaratan yang betul normatif, nggak boleh kurang. Kalau itu nggak ada, buat apa dikatakan. Jadi dari segi partasi semua itu sudah kita lakukan. Jadi kita bukan menghargai sebetulnya, tapi menganggap ada sesuatu yang terjadi selama penundaan itu yang menyebabkan treatment terhadap partai-partai berbeda, dan hasilnya adalah yang Anda tahu Pak Resmi dinyatakan tidak lolos. Tetapi bagi kami itu bukan tidak lolos, dan pengumuman itu tidak sah karena prosedur di belakangnya juga tidak sah. Itu tentu aja, dan itu justru yang makin mencurigakan. Sebab tadi saya katakan komisioner KPU sendiri mengatakan seandainya verifikasi itu dilakukan on time, maka seluruh partai politik tidak lulus. Itu berarti kemudian dia berpikir harus ada yang lulus. Oleh karena itu berlakulah prinsip yang tadi diskriminasi yang tidak. Kan itu pengakuan yang saya kira mungkin soal hati nurani cuma yang merasa bahwa ada yang beda dengan sistem KPU atau betul-betul itu adalah fakta yang mereka temukan. Tapi prinsipnya bagi saya adalah ketidakadilan telah diberlakukan dan seorang komisioner sudah mengucapkan itu. Analisis partai sendiri soal langkah Polres KPU yang membutuhkan itu. Oh ya, dengan sendirinya kan gini nih, saya mau beritahu sesuatu yang implisit di dalam politik kita adalah politik adalah upaya untuk mempengaruhi panitia dalam hal ini KPU. Kita tahu KPU diseleksi oleh DPR di sini adalah transaksi.
Jadi remote control dari DPR yang isinya partai besar tetap berlaku. Kendati kita mengatakan nggak mungkin mereka ini iya itu normatifnya, tetapi politik selalu tidak di dalam situasi normatif. Ada imperatif dari DPR untuk menghentikan, itu pasti. Nah, soal Partai Sri misalnya, satu hari sebelum pengumuman, Anda saksikan black campaign. Diberitakan Partai Sri lolos karena intervensi asing, ada beritanya. Jadi ada semacam pemanasan itu. Tapi kita nggak menghitung itu sebagai kalkulasi hukum. Tentu itu adalah permainan seperti itu. Nah, bagi kita sebetulnya, kita mendirikan partai ini untuk memastikan bahwa dalil-dalil bernegara dilakukan secara benar. Politik bagi Partai Sri adalah urusan pedagogi. Partai itu ruang belajar warga negara, bukan ruang transaksi korupsi. Yang terjadi adalah politik kita sekarang mengalami degradasi luar biasa. Politik isinya adalah retorika, demagogi, bukan lagi politik. Jadi Anda lihat bahwa kontras antara upaya kita untuk menegakkan dalil negara agar supaya republik ini dirawat dengan akal sehat pasti mengganggu konstruksi establishment lama itu. Ini adalah untuk analisis internal kita. Tetapi pengamat juga mengatakan hal yang sama. Jadi di dalam keadaan di mana kondisi DPR, kondisi politik secara umum mengalami decay, pembusukan, pasti ada yang terganggu. Sebab kalau pembusukan yang terjadi, yang pertama kena adalah old establishment, para pemain lama. Nah, dengan kata lain sebetulnya Partai Sri menyediakan diri itu dengan beberapa partai lain yang merasa gerah dengan hal ini. Kita menyediakan diri untuk jadi outlet dari kemungkinan keroposnya politik ini. Tetapi outlet itu justru tidak lagi dengan isyarat-isyarat lain. Pencegahan, black campaign. Saya lewat black campaign hanya Partai Sri. Kalau ini partai dibiayai asing sehingga ada intervensi dalam sistem pemilu, memaksa Partai Sri harus lolos. Jadi semua variabel itu harus kita letakkan secara transparan supaya tidak ada kesulitan di dalam penyelenggaraan politik. Kita ingin Indonesia dirawat dengan dalil bernegara yang benar, bukan dengan transaksi, bukan dengan corruptive mind, atau dengan upaya untuk memanipulasi kesempatan melakukan. Betul. Teori pendirian partai mengatakan bahwa yang disederhanakan adalah sistemnya, bukan dengan anggapan disederhanakan artinya siapa yang sudah ada di dalam dialah yang sebetulnya harus ada terus menerus itu. Anda lihat konteksnya, sejarah reformasi kita, wartawan terlibat di situ, orang kampus terlibat di situ, berupaya untuk membuka kunci pintu DPR Orde Baru agar supaya yang baru bisa masuk di situ, supaya partai politik baru bisa ikut di situ. Jadi kita bawa sebetulnya DPR itu yang sekarang 560 itu silahkan tempati ruang demokrasi yang sudah kita buka sama-sama lewat demokrasi. Yang terjadi sekarang mereka kunci dari dalam supaya kita tidak ikut, tidak bisa masuk. Apakah itu disebut penyederhanaan? Itu namanya penghalangan, dan penghalangan adalah keinginan kekuasaan, bukan keinginan demokrasi. Jadi teori bahwa penyederhanaan oke, tapi penyederhanaan berdasarkan natural, ya aja. Kan kita ingin supaya partisipasi itu tumbuh. Orang pilih presiden kalau bisa seluruh rakyat ikut serta. Kalau teorinya penyederhanaan dalam versi pikiran konservatif, nah bikin aja thresholdnya 90% supaya cuma ada satu partai di situ kan. Orang bertanya kenapa masih 90 termasuk. Kalau yang mau sederhana betul-betul supaya tinggal dua partai, pasang thresholdnya 70% selesai. Dengan akibat partisipasi berhenti. Kan itu sebetulnya yang disembunyikan di dalam diskursus politik. Yang diucapkan itu penyederhanaan tadi, impact, efek, akibat dari penyederhanaan dan motif dibalik rumus penyederhanaan adalah upaya untuk menekangi kekuasaan terus menerus. Partai Sri sudah selesaikan apa? Oh iya, langkah selalu langkah politis dan langkah hukum itu standar di dalam operasi politik. Dan kita akan tempuh langkah hukum. Orang mengatakan bahwa ya Partai Sri salah waktu sebetulnya. Anda menganggap demokrasi sudah bagus, sehingga Anda ikut bahwa demokrasi nggak bagus. Jadi naik. Dari awal kita tahu. Yang lebih naik lagi orang yang tahu bahwa demokrasi buruk, tapi tinggal di luar hanya menonton kemudian tangan kepada orang yang kalah.
Jadi keinginan untuk berpartisipasi itu yang lebih penting. Sri Mulyani mengatakan cintailah republik, isi republik itu dengan dalil bernegara dan dalil keadilan. Nah, kalau kita tidak bekerja, perubahan itu tidak mungkin. Kalau kita tidak lakukan sesuatu, itu berarti sepanjang abad 21 kita akan hidup dengan kepalsuan di dalam Di proses hukum sejauh mana ada Bawaslu kita ke Bawaslu. Karena itu prosedurnya. Dan langkahnya yang terbuka untuk Bawaslu, kita buka ya. Jadi tentu aja proses ini seperti biasa. Soal permanen putih, intrik politik itu hal yang mesti kita nikmati aja sebagai mainan. Tetapi misi utama adalah menegakkan dalil bernegara. Jadi kita Bawaslu karena dia punya hak untuk membebankan kewajiban pada KPU untuk membuka apa yang disembunyikan. Kita ingin ada supaya KPU membuka dan juga sebenarnya celah untuk membuka itu sudah diucapkan oleh ada Kumai kemarin dan saya kira dia gelisah sebetulnya dengan apa yang terjadi di KPU. Jadi ada pintu untuk boleh pintu itu kemudian ditutup kembali oleh akses politik dengan akumulasi kekuasaan. Nah, rasa saya ini kan bekerja di dalam teori oligarki, saling membackup agar supaya peluang untuk perubahan tidak terjadi, supaya bisa tidurnya di atas karung-karung korupsi. Itu aja. Cukup, oke.